Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat berdiskusi via online. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Allah selaku dosen mata kuliah teori sastra. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Azhara Nabila Jasmine, Elisa Fitri, Meli Himatul Ulia, Hafsah Solihat, dan Nafa Sahamas Izzati Nafsi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori strukturalisme. Penelitian sastra. Kata sastra merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Sastra yang artinya teks mengandung instruksi atau pedoman. Hal tersebut berasal dari kata dasar sas yang artinya instruksi atau ajaran. Kata sastra juga bisa merujuk pada semua jenis tulisan, apakah ini indah atau tidak. Penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan dan pemberi maknaan dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra, sehingga subjek penelitian dari topik penelitian mempunyai tujuan dan pendekatan yang jelas. Selanjutnya, tujuan untuk melakukan penelitian sastra antara lain: yang pertama, mengeksplorasi materi terpublikasi dan juga materi yang tidak dipublikasikan saat ini. Yang kedua, menemukan tautan tersembunyi dalam berbagai materi yang tidak dipublikasikan dalam konteks penelitian kuno dan saat ini. Yang tiga, menemukan makna yang tepat dari konsep yang tidak terpecahkan dan diragukan dalam berbagai materi. Yang keempat, menyimpan duplikasi pekerjaan untuk menghemat uang dan waktu. Dan yang kelima, mengetahui penelitian kronologis di masa lalu yang bermanfaat untuk melakukan penelitian yang ideal di masa sekarang dan di masa depan. Pengertian strukturalisme secara etimologis. Struktur berasal dari kata struktur, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Strukturalisme berasal dari bahasa Inggris. Strukturalis berarti bentuk bangunan. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Struktur menjadi aspek utama dalam strukturalisme. Dengan kata lain, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangunan teoritis yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sintakmatis dan paradigmatis. Selanjutnya, manfaat penelitian sastra. 1. Mengetahui semua informasi yang mungkin tentang teks atau literatur tertentu dalam materi yang diterbitkan, dipublikasikan, atau tidak dipublikasikan dalam berbagai bentuk seperti silaleka, third-party, manuskrip, buku, dan lain-lain. 2. Melestarikan sastra sesuai bentuknya dengan bentuk teknik modern. 3. Menganalisis sastra dengan bantuan berbagai cabang studi, revisi, dan mengedit informasi untuk menarik kesimpulan konkret sesuai dengan studi yang telah ditetapkan dan untuk studi di masa depan. Manfaat teori strukturalisme. A. Memberi penilaian terhadap keharmonisan semua komponen yang membentuk keseluruhan struktur dengan menjalin hubungan antara komponen tersebut, sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna dan bernilai estetik. B. Memberikan penilaian terhadap hubungan harmonis antara isi dan bentuk, karena jalinan isi dan bentuk merupakan hal yang sama
penting dalam menentukan mutu sebuah karya sastra. Tujuan teori strukturalisme ini meliputi A. Sebagai aktivitas yang bersifat intelektual bertujuan menjelaskan eksplikasi tekstual. B. Sebagai metode ilmiah, teori ini memiliki cara kerja teknis dan rangkaian langkah-langkah yang tertib untuk mencapai simpulan yang valid. C. Sebagai pengetahuan, teori ini dapat dipelajari dan dipahami secara umum dan luas dan dapat dibuktikan kebenaran cara kerja serta cermat. Contoh analisis Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Cintaku jauh di pulau gadis manis, sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang terang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju, ajal bertahta. Sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja amboi. Jangan sudah bertahan, kutempuh, perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Baik, akan saya lanjutkan mengenai analisis dari puisi yang telah dibacakan tadi. Dari sajak di atas mengemukakan usaha si aku yang akan mencapai cita yang diidam-idamkan, yang dikisahkan sebagai gadis manis atau pacarnya yang berada di sebuah pulau yang jauh. Dengan demikian, meskipun segala usaha yang menghabiskan tenaga dan memakan waktu bertahun-tahun itu akan sia-sia saja. Ini merupakan ketragisan hidup dan nasib manusia. Dalam sajak ini ada koherensi atau pertautan yang erat antara unsur-unsurnya. Satuan-satuan bermaknanya ada satuan imaji. Sedangkan dalam pemilihan kata dan bunyi memiliki keterkaitan yang sangat kuat makna. Terdapat aliterasi yang runtut, melancar, memancar, si pacar, serta ulangan bunyi atau dalam. Melancar, bulan, leher, oleh-oleh, kukalungkan, dan semua itu memberi intensitas arti atau makna yang romantis, menyenangkan, berjalan dengan tanpa halangan dalam bait kedua. Begitu juga dalam bait ketiga dan keempat, suasana yang berkebalikan dengan bait kedua, yaitu suasana murung, sedih, dan putus asa. Maknanya diperkuat oleh bunyi vokal A dan U yang dominan, yang disesuaikan untuk mengungkapkan kesedihan. Jadi, antara bunyi, pemilihan kata, frase, kalimat ada bersamaan. Semuanya memperbesar jaringan efek puitisnya. Hubungan antara bait yang satu dengan yang lainnya sangat kompak, menjalin struktur yang bermakna. Tiap-tiap bait hanya bermakna dalam hubungannya dengan yang lain dan keseluruhannya. Tidak ada bait satupun yang dapat dicopot atau dihilangkan ataupun dibalikan. Semuanya menyatakan bahwa sajak tersebut koherensinya sangat erat. Mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.